Materi kali ini adalah teori asam basa. Terdapat 3 teori asam basa yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Masing-masing teori asam basa ini mendefinisikan asam dan basa berdasarkan parameter yang berbeda-beda. Kita bahas satu persatu dimulai dari teori asam basa yang pertama, yaitu teori asam basa Arrhenius. Arrhenius mendefinisikan asam dan basa berdasarkan dari ion H+ atau ion OH- yang dilepas dalam air. Berdasarkan teori ini, senyawa yang dikatakan asam adalah senyawa yang dalam air melepaskan ion H+, dan senyawa yang dikatakan basa adalah senyawa yang dalam air melepaskan ion OH-. Jadi yang perlu digarisbawahi dalam teori ini adalah ion yang dilepas dalam air. Contoh, untuk senyawa NH3, dalam air NH3 ini akan membentuk NH4+ dan OH-. H2O di sini kan kalau dipecah menjadi H+ dan OH-. NH3 di sini akan mengikat ion H+-nya sehingga membentuk NH4+, sehingga tersisa ion OH-. Karena melepaskan ion OH- dalam air, maka NH3 di sini dikategorikan sebagai senyawa yang bersifat basa, menurut teori asam basa Arrhenius. Jadi yang kita lihat itu adalah yang dilepas. Kalau dilihat dari senyawanya, NH3 ini kan tidak memiliki OH, tapi karena dalam air melepaskan OH-, jadi tetap dikategorikan sebagai basa. Contoh yang kedua adalah senyawa CH3COOH. Dalam air, senyawa ini akan terionisasi terlebih dahulu membentuk CH3COO- dan H+. Kemudian ion H+ yang dilepas ini akan terikat dengan molekul H2O sehingga membentuk H3O+, dan diperoleh hasil reaksi akhir CH3COO- plus H3O+. Jadi H3O+ di sini artinya adalah ion H+ dalam air. Karena melepaskan ion H+ dalam air, maka CH3COOH di sini dikategorikan sebagai senyawa yang bersifat asam. Kemudian untuk contoh yang ketiga, ini ada senyawa BOH3. Dalam air, senyawa ini akan membentuk BOH2- plus H3O+. Kita coba analisis apakah BOH3 ini termasuk asam atau basa. Reaksi BOH3 dalam air membentuk H3O+, yang artinya adalah ion H+ dalam air, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena yang dilepas adalah H+ dalam air, maka BOH3 di sini dikategorikan sebagai senyawa yang bersifat asam. Jadi walaupun BOH3 ini memiliki OH, tapi karena yang dilepas adalah H+, maka tetap dikategorikan sebagai senyawa yang bersifat asam, menurut teori asam basa Arrhenius. Kelemahan dari teori asam basa Arrhenius adalah teori ini tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa dalam pelarut selain air, sehingga disempurnakan dengan teori yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted dan Lowry ini mendefinisikan asam dan basa berdasarkan dari donor dan penerima ion H+. Menurut teori ini, senyawa yang bersifat asam adalah senyawa atau spesi pendonor ion H+, sedangkan senyawa yang bersifat basa adalah senyawa atau spesi yang menerima H+. Berdasarkan dua definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa syarat senyawa yang dapat menjadi asam menurut Bronsted-Lowry adalah senyawa yang memiliki H.
Karena tadi kan asam di sini sebagai pendonor H+. Jadi agar dapat mendonorkan H+, maka senyawa tersebut harus memiliki H. Selanjutnya untuk basa, karena basa di sini adalah penerima H+ yang bermuatan positif, maka syarat senyawa yang dapat menjadi basa adalah yang bermuatan negatif dan beberapa senyawa netral. Nah, senyawa netral yang dapat menjadi basa atau menerima H+, diantaranya adalah H2O dan NH3. Di antara dua sifat ini, yaitu asam dan basa, terdapat satu sifat lagi yang disebut amfiprotik. Senyawa yang bersifat amfiprotik adalah senyawa yang dapat bertindak sebagai pendonor H+, sekaligus penerima H+. Karena dapat mendonorkan H+ dan menerima H+, maka senyawa amfiprotik ini dapat bertindak sebagai asam dan juga dapat bertindak sebagai basa. Contoh untuk OH-. OH- di sini kan memiliki H, artinya OH- ini dapat mendonorkan atau melepaskan H+-nya sehingga hanya hilang tersisa atom O. Di sini terdapat ketentuan, jadi jika melepas satu H, maka muatan akan berkurang satu, tapi jika menerima satu H, maka muatannya akan bertambah satu. Karena tadi OH- di sini melepaskan 1H menjadi O, jadi kan muatan yang awalnya min 1 berkurang 1, jadi min 1 menjadi min 2. O di sini kan sudah tidak memiliki H, jadi O tidak dapat mendonorkan H-nya. Selanjutnya, karena OH ini bermuatan negatif, maka OH dapat menerima 1H. Jadi kalau menerima 1H hanya bertambah 1, jadi di sini H2O. Karena menerima 1H ini muatannya bertambah 1, jadi yang awalnya min 1 bertambah 1 jadi 0 atau netral. Selanjutnya, H2O di sini kan adalah senyawa netral yang masih bisa menerima H. Jadi kalau H2O menerima H, jumlah H-nya menjadi 3, jadi di sini H3O. Kemudian karena menerima 1H, muatannya bertambah 1, yang awalnya 0 menjadi plus. H3O+, ini karena bermuatan positif, ini sudah tidak dapat menerima H lagi, jadi berhenti sampai sini. Dari sini kita coba analisis. Nah, O2- ini kan tidak dapat mendonorkan H, jadi hanya dapat menerima H. Kalau O2- menerima H, ini balik lagi menjadi OH-. Karena tidak dapat mendonorkan, hanya dapat menerima H+ saja, maka O2- ini bertindak sebagai basa Bronsted. Selanjutnya, OH-. OH- ini kan dapat mendonorkan H-nya sehingga menjadi O2- dan juga dapat menerima 1H sehingga menjadi H2O. Nah, karena dapat mendonorkan H+ dan menerima H+, maka OH- di sini disebut bersifat amfiprotik. Selanjutnya H2O. H2O ini dapat menerima H sehingga menjadi H3O+, dan juga dapat mendonorkan atau melepaskan H-nya sehingga menjadi OH-. Nah, jadi H2O ini juga bersifat amfiprotik. Terakhir adalah H3O+. Di sini H3O+ bermuatan positif, jadi tidak dapat menerima H. H3O+ ini hanya dapat mendonorkan H+-nya sehingga menjadi H2O. Karena hanya dapat mendonorkan H+-nya saja, maka H3O+ di sini itu hanya dapat bertindak sebagai asam Bronsted. Teori asam basa Bronsted-Lowry merumuskan konsep asam basa konjugasi, yaitu pasangan senyawa yang memiliki selisih satu atom H. Jadi unsur-unsur yang lain itu sama, yang berbeda hanya jumlahnya saja. Pada konsep asam basa konjugasi, suatu senyawa dikatakan asam dan basa itu tergantung dari konjugasi atau pasangannya. Ini adalah beberapa contoh pasangan asam basa konjugasi. Bisa diperhatikan di sini senyawa-senyawanya itu memiliki selisih 1H. Nah, di setiap pasangan asam basa konjugasi ini, salah satu spesi bertindak sebagai asam dan spesi lainnya itu bertindak sebagai basa. Dengan ketentuan, jumlah H asam ini lebih banyak dibanding jumlah H-nya basa. Jadi untuk contoh yang pertama, di sini H2SO4 bertindak sebagai asam karena jumlah H-nya lebih banyak dibanding pasangannya yaitu HSO4-.
Dan HSO4- di sini adalah basa pasangannya atau basa konjugasinya. Kemudian untuk contoh nomor 2, H2O bertindak sebagai asam dan OH- ini bertindak sebagai basanya. Dan yang nomor 3, H2O bertindak sebagai basa, sedangkan H3O+ bertindak sebagai asam. Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu contoh senyawa amfiprotik ini adalah H2O. Nah, berdasarkan contoh ini, yaitu contoh 2 dan 3, di sini bisa dilihat H2O ini dapat bertindak sebagai asam jika konjugasinya atau pasangannya itu adalah OH-. Sedangkan bila konjugasinya adalah H3O+, H2O di sini bertindak sebagai basa. Untuk lebih memahami konsep asam basa konjugasi, kita coba membahas beberapa contoh soal berikut. Untuk soal yang pertama, asam konjugasi dari HPO4-2- adalah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, konjugasi di sini adalah senyawa yang memiliki selisih 1 atom H, jadi unsur yang lainnya sama. Karena di sini yang ditanyakan adalah asam konjugasinya, artinya senyawa yang ditanyakan itu memiliki jumlah H lebih banyak daripada senyawa ini. Kalau di sini hanya 1, jadi senyawa yang ditanyakan itu hanya ada 2, H2PO4. Karena hanya bertambah 1, muatannya ini juga harus bertambah 1. Jadi -2 plus 1 jadi -1. Jadi asam konjugasi dari HPO4-2- adalah H2PO4-. Untuk soal yang kedua, basa konjugasi dari HPO4-2-. Karena di sini basa, artinya jumlah H senyawa yang ditanyakan itu lebih sedikit dibanding senyawa ini. Kalau di sini jumlahnya 1, jadi senyawa yang ditanyakan itu tidak memiliki H. PO4 saja. Jadi PO4, kemudian karena hanya lepas 1, muatannya juga berkurang 1. Yang awalnya -2 berkurang 1 jadi -3. Jadi basa konjugasi dari HPO4-2- adalah PO4-3-. Terakhir, untuk soal yang ketiga, di sini terdapat reaksi asam basa, kemudian ditanyakan mana dari reaksi ini yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Jadi di sini tinggal dipasang-pasangkan aja senyawa yang memiliki selisih 1H tapi unsur lainnya tetap sama. HSO4- dengan SO4-2-, kemudian NH3 dengan NH4+. Untuk pasangan HSO4- dan SO4-2-, HSO4- di sini bertindak sebagai asam karena jumlahnya lebih banyak. Kemudian pasangannya SO4-2- ini adalah basanya. Yang kedua, di antara NH3 dan NH4+, NH4+ di sini adalah asamnya karena memiliki jumlah H lebih banyak, kemudian NH3 di sini bertindak sebagai basa pasangannya. Oke, ini balik lagi. Teori asam basa Bronsted-Lowry itu kan mendefinisikan asam dan basa berdasarkan senyawa pendonor dan penerima ion H+. Jadi, kelemahan teori ini adalah teori asam basa Bronsted-Lowry tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa untuk senyawa-senyawa yang tidak melibatkan H+ dalam reaksinya. Contohnya seperti BF3 dan PCl3. Jadi itu hanya terbatas untuk senyawa-senyawa yang melibatkan H+ dalam reaksinya. Oleh karena itu, muncullah teori yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Lewis mendefinisikan asam dan basa ini berdasarkan dari pendonor dan penerima PEB. Jadi ini tuh hampir mirip dengan teori asam basa Bronsted-Lowry berdasarkan pendonor dan penerima, cuman di sini untuk Lewis adalah PEB. Kalau Bronsted-Lowry itu kan pendonor dan penerima H+. Berdasarkan teori ini, spesies yang bersifat asam adalah spesies-spesies yang bertindak sebagai penerima PEB, sedangkan yang bersifat basa adalah spesies yang bertindak sebagai pendonor PEB. Karena asam di sini bertindak sebagai penerima PEB, maka syarat yang dapat menjadi asam Lewis adalah spesies yang tidak memiliki PEB. Atau kalau dalam bentuk bermuatan, cari yang bermuatan positif. Kemudian untuk basa, karena basa di sini bertindak sebagai pendonor PEB, maka syarat spesies yang dapat bertindak sebagai basa Lewis adalah harus yang memiliki PEB. Jika dalam bentuk muatan, cari yang bermuatan negatif atau anion. Salah satu contoh pasangan asam basa Lewis adalah pasangan atom pusat
dan ligan dalam ion kompleks. Atom pusat di sini bermuatan positif, sehingga atom pusat bertindak sebagai asam Lewis. Sedangkan ligan di sini dapat berupa senyawa netral yang memiliki PeB atau anion. Jadi ligan di sini bertindak sebagai basa Lewis. Contohnya adalah ion kompleks FeCN4 2-. Pada ion kompleks ini, asam Lewisnya adalah atom pusat, yaitu Fe. Nah, di sini dituliskan muatan dari Fe. Kita cari dulu. Di sini kan Fe ditambah 4 dikali Cn sama dengan total muatan kompleks, yaitu -2. Nah, 1 Cn ini tuh -1. Jadi, Fe plus 4 kali -1 sama dengan -2. Jadi, Fe di sini sama dengan +2. Sehingga asam Lewis ini adalah Fe plus 2. Kemudian untuk basa Lewis, ini adalah ligannya, yaitu Cn-. Contoh selanjutnya adalah pasangan NH3BF3 yang bersenyawa membentuk NH3BF3. Dalam reaksi ini, NH3 memiliki sepasang PeB, sedangkan BF3 ini tidak memiliki PeB. Sehingga, pada saat membentuk senyawa NH3BF3, NH3 ini mendonorkan sepasang elektronnya untuk digunakan bersama dengan BF3, jadi membentuk ikatan kovalen koordinasi. Karena di sini NH3 yang mendonorkan sepasang PeB, kemudian BF3 yang menerima, maka NH3 di sini bertindak sebagai basa Lewis. Sedangkan BF3 yang menerima pasangan elektron bebasnya bertindak sebagai asam Lewis. Oke, untuk dapat lebih memahami teori asam basa Lewis, kita coba membahas contoh soal berikut. Senyawa berikut yang dapat bertindak sebagai basa Lewis adalah, berdasarkan penjelasan di awal, basa ini menurut teori Bronsted-Lowry adalah senyawa yang dapat mendonorkan PeB. Jadi syarat yang dapat menjadi basa pertama adalah senyawa netral yang memiliki PeB atau spesi bermuatan negatif. Jadi yang A ini jelas salah karena yang A ini bermuatan positif. Kemudian yang B juga salah karena bermuatan positif. Untuk opsi C, karena di sini adalah senyawa netral, maka kita cek PeB-nya. C ini kan memiliki 4 elektron valensi. Nah, CO2 ini tuh ikatan rangkap kanan kiri dengan O. Jadi tidak memiliki PeB, sehingga opsi C juga salah. Kemudian yang D, di sini H2O, atom pusatnya O, mengikat 2H. O memiliki 6 elektron valensi, digunakan 2 untuk berikatan dengan H, jadi tersisa 4 atau 2 pasang. Nah, ini benar karena memiliki PeB. Kemudian untuk yang E, BF3, di sini atom pusat B memiliki 3 elektron valensi, dan ketiganya digunakan untuk berikatan dengan F. Jadi tidak ada elektron yang tersisa, jadi E juga salah. Sehingga jawabannya adalah D. Diperhatikan lagi syarat-syarat spesi yang dapat bertindak sebagai asam dan basa menurut teori-teori yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk latihan soal yang berkaitan dengan materi ini bisa di-download di kolom deskripsi.